Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran keempat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Fokus pembelajaran pertemuan kali ini adalah IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Sekarang kita akan mengamati kondisi geografis 6 pulau besar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas ke-6 di dunia. Merupakan wilayah perairan sehingga banyak terdapat daerah rawa. Di wilayah timur terdapat banyak sungai besar seperti Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Gunung Talang, Gunung Sinabung, dan lain-lain. Berikut adalah batas wilayah Pulau Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Berikutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentang jajaran yang terbentang dari timur hingga barat dengan endapan aluvia sungai. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Adapun batas wilayah Pulau Jawa adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Yang ketiga adalah Pulau Kalimantan. Kondisi geografis wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Berikut adalah batas wilayah Pulau Kalimantan. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Kondisi geografis wilayah ini merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi banyak terdapat palung laut dan basin, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar,
Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung, dan sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Bagaimana kondisi geografis Pulau Papua? Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Bahkan, puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Berikut batas wilayah Pulau Papua. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Australia. Dan yang terakhir adalah Pulau Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit dengan daratan tersebar secara sporadik pada gugusan yang sempit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, diapit daratan tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas, baik pertanian basah ataupun kering. Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timor Leste. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas letak dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semua itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Salah satu sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah sikap gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan. Ayo kita membaca sebuah teks yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Bacalah teks secara keseluruhan agar kalian menemukan kalimat utama dan ide pokok di tiap paragrafnya. Ini adalah paragraf yang pertama. Berikutnya adalah paragraf yang kedua.
Dan ini adalah paragraf yang ketiga. Setelah kalian membaca teks tadi, apakah kalian sudah menemukan ide pokok masing-masing paragraf? Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu: yang pertama, membaca teks secara keseluruhan, yang kedua, mencari kalimat utama teks tersebut, dan yang ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.